Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 28 Desember 2024 jam 3.23 sore ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Ini triwulan 4 ini sudah hampir selesai ya. Ini detik-detik hari terakhir nanti mungkin di tanggal 30 ya, 30 Desember itu hari terakhir untuk triwulan 4. Kembali kita akan membahas 4 emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka ya. Akra, Antam, ASEI dan Baik ya. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah sebagai edukasi dan juga menurut kriteria yang saya buat ya. Oleh karena itu ini bersifat subjektif, jadi tentu saja perlu pertimbangan Anda masing-masing ya. Baik, kita akan bahas yang pertama ini Akra atau AKR Corporindo yang bergerak di bidang minyak ya, lebih ke minyak, padahal sekarang sudah merambah sampai ke juga ada lahan-lahan atau istilahnya itu perumahan ya, ataupun juga area-area untuk pembangunan kompleks atau kayak sejenis hampir ya city seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dulu bahwa ya, dari Akra ini kalau menurut saya pribadi ya, ini dari segi pemahaman saya ya, bahwa untuk Akra ini ada satu data yang menurut saya di atas dari kriteria kita, bahwa hutangnya kepada vendor atau pihak ketiga itu di atas 100%, itu saja. Tapi di sini biasanya kan kita ada, kenapa kita bahas, karena mungkin saja Anda punya kriteria yang berbeda, Anda memberikan misalnya kelonggaran ya, mungkin ini sebagai bahan pertimbangan juga ya. Pertama dari segi permodalan ini ada penurunan ya, dari segi modal ada penurunan dari 591 ke 535. Keuntungan bersih ini penurunan juga ya. Jadi segi valuasi ini ada penurunan. Pertama, valuasi ada penurunan, dari segi harga juga ada penurunan ya. Aset lancar menurun juga, hutang ini menurun berarti membaik ya. Kemudian hutang kepada pihak ketiga ini meningkat. Jadi kesimpulan, bukan opini saya ya, terhadap perusahaan ini dari triwulan 1 sampai triwulan 3 ini ada sedikit penurunan kinerja ya. Ada penurunan kinerja dari triwulan 1 ke triwulan 2. Untuk rasio-rasio ya, untuk keuntungan bersihnya ya, triwulan 1 itu 23%, triwulan 2 24%, triwulan 3 23%. Berarti dia masih dalam kategori fast grower. Jadi perusahaan ini bertumbuh kembang ya, perusahaan ini bertumbuh dengan cepat ya. Kemudian juga perusahaan ini kalau kita bandingkan harga sekarang dengan nilai bukunya, dia memang sudah di atas ya, atau setara dengan PBV 2,6. Tapi kan dia fast grower, tentu saja ada pengecualian ya. PBV-nya sudah 2,6. Kalau kita mengejar sistem analisa kita, tentu saja dia sudah lewat, tapi karena dia fast grower, kita punya analisa yang berbeda. Kemudian dari segi valuasi, di sini harga sekarang sudah 11% di atas dari maksimal beli kita. Selanjutnya kita akan melihat dari segi dividen.
Dari segi dividen, perusahaan ini sudah membagikan dividen bahkan 90% ya. Ini setara dengan 8,10%. Ini termasuk besar ya. Termasuk besar, saya memang kasih hijau ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya aman saja ya. 5% free cash flow-nya tadi. Untuk aset lancar, aman. Hutang berbunga ini masih di bawah 50%. Di sini sampai sini ini masih aman. Hanya mungkin menurut saya bahwa tadi hutang kepada vendornya ini yang termasuk besar ya. Oleh karena itu mungkin situ saja concernnya, namun kita akan bahas nanti lebih jauh lagi ya. Baik, kita akan lihat dulu ya sebelum kita sampai kepada opini akhir kita ya. Bahwa karena dia fast grower ya, otomatis kita tadi berpatokan kepada yang pertama dulu. Kita lihat dividen. Dividennya besar, berarti kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu untuk masuk ya. Artinya apa? Dari dividennya kita bisa masuk ya. Dari dividennya kita bisa masuk karena penyangganya juga ada. Artinya kalau turunnya pun tidak terlalu jauh nanti, karena dividennya ini ada penyangganya. Kemudian dari segi sini tadi ya, untuk valuasinya yang mahal, patokan kita ada dua untuk masuk di perusahaan yang fast grower ini. Yang pertama, EPS-nya meningkat. Nah, dari sini kita melihat bahwa EPS-nya menurun, berarti kita belum bisa masuk berarti ya. Yang kedua, dari segi valuasinya kita menuju, kalau di saat valuasi mahal kita tentu saja belum saatnya beli. Nah, di sini dia valuasinya mahal. Berarti untuk triwulan ini kalau menurut saya pribadi bahwa kriteria kita untuk valuasinya ini belum memenuhi juga ya. Jadi mungkin kita harus bersabar lagi menunggu di triwulan berikutnya bagi kita yang belum membeli ya. Bagi yang sudah membeli silahkan ditahan. Kenapa? Karena dividennya besar ya. Meskipun jumlah dividennya ini sangat besar sekali. Seharusnya perusahaan growth tidak sebesar itu memberikan dividen ya. DVR-nya ya mungkin di 60%-an. Tapi ini mungkin ada pertimbangan apa ya, kita belum jelas juga. Bahwa sekali lagi dari segi IPS yang meningkat belum memenuhi kriteria kita untuk masuk. Untuk valuasi juga ini masih mahal, kita mengharapkan di valuasinya yang wajar ya. Kita tidak mengharapkan valuasinya murah tapi di wajar, ini belum bisa ya. Jadi sebelum kita pindah berikut, kita ingin cek dulu bagaimana simulasi kita. Oleh karena itu simulasinya ini kalau ke valuasi wajar berarti di 126.0. Nah, jadi minimal begini ya. Minimal kita menunggulah ke harga wajarnya, yaitu di ini tadi sekitar 1260-an ya. Apalagi kalau dia sampai kalau valuasi murah nggak bisa juga sih, ke 535 tuh sangat anugerah sekali kalau dia sampai turun seperti ini, tidak ya. Jadi mungkin kita akan menunggu di sekitar 1200-an, mungkin bisa saja tercapai karena sudah dekat ya, karena sudah dekat. Baik, itu atau kita cek dulu harganya sekarang berapa. Update terbaru harganya ini sekarang adalah 1120 ya. Kayak 1120. Jadi sekarang ini valuasinya wajar ya. Coba saya cek lagi ya. Ya, dia divaluasi harganya 1120 ya. Jadi sekarang dia berada di harga yang wajar. Oke. Jadi simpulannya seperti ini, kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 11% ya. Dan untuk karena dia sudah fast grower, kita tidak bisa lagi mengejarkan di PBB 2,5 ya. Berarti di sini
Kalau menurut saya pribadi ya, dengan data yang seperti ini tadi 1120 ya, dengan data ini berarti kita hilangkan dulu ya hutangnya ini ya, kita hilangkan dulu hutang atau kepada dana pihak ketiga. Maka dari segi data ini berarti untuk valuasi memang dia turun ya, kita tidak bisa masuk di IPS yang naik. Tetapi dari segi valuasinya yang sudah turun ke wajar ini bisa masuk ya, bisa masuk karena dia sudah di valuasinya sudah di wajar tadi ya. Dividennya besar sekarang, kalau beli sekarang ini dividennya malah kalau dia tetap membagikan 90% ya, maka dividennya nanti di 10%. Sangat besar sekali kalau dividennya di 10% ya. Jadi sekali lagi, dengan mengindahkan dulu ya, mengindahkan dana pihak ketiga yang terlalu besar atau hutang kepada pihak ketiga yang sudah besar ini ya, maka ini saatnya ya, valuasi wajarnya ya, maka ini saatnya untuk masuk. Itu yang pertama. Apalagi ya, ini saatnya masuk kalau kita mengindahkan dulu dari hutang kepada pihak ketiga ya. Kemudian kalau misalnya kita memasukkan data hutang kepada pihak ketiga, maka ini mungkin belum saatnya ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi ya, kita akan melihat lagi nanti di hasil triwulan 4 ini ya, apakah nanti hutangnya ini mengalami perbaikan atau ya misalnya ada juga ternyata IPS-nya meningkat. Nah, kalau IPS-nya meningkat kemudian valuasinya wajar, maka secara mengejar capital gain itu mungkin bisa ya. Jadi kita lebih ke ini, berarti yang kita tunggu itu adalah harga udah oke ya, dividen udah oke, valuasinya udah oke. Berarti di sini ya kita hanya tinggal menunggu hutang tak berbunga atau tanggungan kepada pihak ketiga. Itu saja untuk perusahaan ini kalau menurut saya ya. Itu saja yang kita tunggu lagi, bahwa dengan valuasinya yang wajar ini tadi, apabila hutangnya membaik ya, plus di triwulan 4 nanti IPS-nya meningkat dan di valuasi yang wajar, maka mungkin saatnya kita bisa masuk di perusahaan ini. Oke, sebelum kita lanjut, bahwa perusahaan ini tadi membagikan dividen 90%. Kalau misalnya dibagi sekarang ya, kita akan dapat 114. Namun perusahaan sudah membagikan 50 rupiah. Jadi di interim ya, berarti proyeksi kita ya untuk dividen finalnya berarti masih ada 64%. Jadi kalau kita beli sekarang itu sudah dibagikan 50 rupiah, berarti masih ada proyeksi sekitar 64 rupiah lagi yang belum dibagikan untuk dividen final ya. Itu yang pertama, Akra. Selanjutnya kita membahas yang kedua, Antam ya, Aneka Tambang. Untuk Antam ini kita juga punya satu concern, bahwa perusahaan ini punya satu ya, bahwa di free cash flow-nya yang minusnya makan membengkak ya, dari 5 rupiah ke 46 rupiah, setara dengan 3,67%. Di situ data awalnya permasalahannya ya, menurut saya pribadi, ini menurut opini saya ya, untuk untuk modal perusahaan ini terjadi fluktuatif ya, turun kemudian naik, tapi naiknya belum sampai ke triwulan 1 ya. Kemudian untuk IPS malah ini naik kemudian turun,
tapi turunnya masih di atas dari triwulan 1. Jadi di sini ada fluktuatif ya, ada anomali antara modal perusahaan yang menurun dibandingkan dengan keuntungan bersih yang meningkat ya. Untuk harga di sini coba kita cek dulu harganya ya. Untuk harga ini malah ada peningkatan ya, dari 1.200, 1.300 sekarang 1.500. Ya, valuasinya mix, harga meningkat. Aset lancar ini menurun, hutang meningkat, hutang tak berbunga meningkat ya. Jadi untuk valuasi mix, untuk ketahanan perusahaan ini secara umum kinerjanya menurun. Untuk kepemilikan ini masyarakat berkurang ya, retailnya berkurang. Oke, kita bukan kesinan warga retailnya berkurang ya. Baik, sekarang kita lihat dari rasio-rasio keuntungan triwulan 1 5%, triwulan 2 9, triwulan 3 8. Ini sudah fluktuatif tapi sudah mendekati 10, namun masih di bawah 10% ya, masih di bawah 10%. Kemudian dari segi harga ya, harga sekarang dibandingkan nilai bukunya, harga sekarang ini sudah di atas ya, 23%, artinya PBV nya 1,23 ya, PBV nya 1,23. Kemudian maksimal beli kita juga sudah di atas ya, sekitar 51%. Jadi untuk valuasi ini mahal. Kalau kita beli sekarang kita harus menambah modal 51%, dan untuk mengejar PBV 2,5 ya, PBV 2,5 ini kita masih ada potensi untuk beggar 100% ya. Untuk dividen, perusahaan membagikan semua ya, semua dividen, semua keuntungan dibagikan sebagai dividen setara dengan 6,6% ya. Jadi di sini dividennya besar ya, namun valuasinya yang mahal. Untuk free cash flow di sini ada masalah juga tadi ya, free cash flow-nya ada masalah. Aset lancar semuanya oke, tidak ada masalah. Kemudian pengendali juga bukan retail. Oke. Jadi opini awal kita untuk perusahaan ini adalah bahwa dia slow grower, keuntungannya masih kecil, dan valuasinya juga mahal ya. Oleh karena itu kita tentu saja untuk triwulan ini belum bisa untuk ya istilahnya melakukan aksi, tapi kita menunggu lagi di triwulan berikutnya. Yang kita tunggu adalah, karena dia masih keuntungannya masih di bawah, berarti IPS-nya ya, IPS-nya kita harapkan meningkat ya. Kalau dia di 10% berarti minimal di sini dia di 125 ya, 125 begitu ya. Maka nanti dia menjadi perusahaan yang untungnya standar ya. Jadi satu, IPS-nya meningkat dulu yang kita kejar nanti ya, yang kita tunggu ya, bukan kita kejar ya, kita tunggu bahwa IPS-nya nanti meningkat sehingga menyamai kesetaraan dengan book value, sehingga nanti keuntungan bersihnya di atas 10%. Itu satu. Yang kedua, kemudian valuasinya ya, untuk perusahaan ini karena dia slow grower atau stalwart nanti, maka kita tidak bisa berharap bahwa dia berada di valuasi wajar atau mahal. Berarti kita mengharapkan nanti ke valuasinya yang murah, jadi harganya juga diharapkan nanti turun ya. Kemudian dividen sudah oke, tidak ada masalah. Terakhir, free cash flow ini meningkat ya. Ada 3 yang kita kejar nanti ya. Kali lagi kita mengejar 3 hal.
IPS-nya nanti meningkat supaya keuntungannya di atas 10%, itu satu. Yang kedua, valuasinya turun menuju ke murah, berarti harganya harus turun. Terakhir, free cash flow-nya meningkat. Itu ya yang untuk perusahaan ini. Tapi dari segi dividen ini sangat sudah memenuhi kriteria ya, dan mereka hanya membagikan sekali setahun. Berarti kalau misalnya seperti ini ya, berarti ada 101 rupiah ya, berarti untuk di dividen final nanti ada 101 rupiah. Tapi untuk kriteria kita tentu saja nanti kita menunggu lagi di triwulan berikutnya. Berikutnya ASII, Astra International ya, Astra International. Dari data yang kita dapatkan di sini ya, bahwa perusahaan ini hanya satu saja yang menjadi concern kita ya. Ini bukan concern kita, ini concern saya sebenarnya ya, bahwa kriteria saya menetapkan ya hutang terhadap hutang tak berbunga ya kepada pihak ketiga ini maksimal 100%. Anda mungkin saja punya kriteria yang bisanya lebih dari 100, maka ini memenuhi kriteria ya. Pertama ya, dari segi book value ini turun kemudian naik setara ya. Jadi sekarang ini triwulan 1 sama dengan triwulan 3. Untuk keuntungan ini turun kemudian naik. Jadi untuk book value tetap, tapi untuk keuntungan bersih ini meningkat ya. Book value tetap, keuntungan bersih meningkat. Jadi ada keuntungan, ada perbaikan sedikit ya. Untuk harga di sini kembali ke harga asal ya, atau kita cek dulu ya. Untuk di harga hari ini dia 4930 ya. 4930 berarti harganya turun kemudian naik, tapi belum mampu melebihi dari harga dari triwulan 1 ya. Untuk aset lancar ini sama ya, turun naik juga, balik lagi. Untuk hutang ini naik kemudian turun, ini bolak-balik ya. Jadi simpulannya begini, bahwa perusahaan ini terjadi dinamika, tetapi dari triwulan 1 dan triwulan 3 itu mendekati, hampir-hampir sama saja ya, seperti itu. Triwulan 1 dan triwulan 3 ini mendekati atau hampir sama saja ya, seperti itu. Namun bahwa tadi menurut analisa saya pribadi bahwa hutang kepada vendornya ini yang mencapai batas kita ya. Tapi bagi Anda mungkin saja itu berbeda ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi rasio-rasio. Keuntungannya ini 15%, 16. Berarti perusahaan ini sudah masuk tetap dalam kriteria bahwa perusahaannya ini dia termasuk fast grower, walaupun di ujung-ujung bawah ya. Kemudian bahwa perusahaan ini dengan fast growernya ya, di harga sekarang dibandingkan nilai bukunya dia ini 4% di bawah ya. Berarti ini PBV-nya 0,94 ya. Kemudian maksimal beli kita di 8.300, berarti valuasinya ini 41% di bawah. Berarti kalau kita beli sekarang nih, istilahnya ya, kalau kita beli sekarang maka kita dapat diskon 41%. Kemudian untuk maksimal beli kita di 2,5, kita juga punya proyeksi bahwa nanti kita punya 159%. Jadi kita dapat diskon 41%, proyeksi yang kita dapatkan adalah 159%. Itu yang pertama. Kemudian untuk dividen juga 62%, dan dividen payout ratio-nya itu 10%. Berarti ini dividennya besar ya. Lainnya free cash flow-nya 9%, aman.
lain-lainnya tadi aman ya, kecuali tadi untuk hutang tak berbunganya ya. Lainnya ini tidak ada masalah ya. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misal kita hilangkan dulu hutang kepada vendor, maka perusahaan ini fundamentalnya sangat bagus ya. Hutang-hutangnya tidak ada masalah. Kemudian dia perusahaannya fast grower tapi dapat diskon. Ini luar biasanya, perusahaannya fast grower namun dapat diskon dan dividennya untuk saat ini 10%. Jadi dengan misal kita hilangkan dulu tadi ya hutang tak berbunganya, maka perusahaan ini dia layak beli di saat ini. Kalau menurut saya pribadi ya, dia layak beli di saat ini. Hanya ya dengan kriteria saya pribadi bahwa tentu saja kalau kita melibatkan dengan hutang tadi yang di 10%, kalau Anda membatasi di 150, tentu saja dia masuk kriteria ya. Kalau menurut saya pribadi tentu kita menunggu ya, ini seperti ini ya, itu kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau Anda punya kriteria yang berbeda untuk hutang kepada vendornya, maka misalnya lebih dari 150, maka ini layak investasi kalau menurut saya ya. Selanjutnya di sini bahwa perusahaan ini biasanya membagikan dividen ini beberapa kali dalam setahun. Perusahaan sudah membagikan sekali ini ya, interimnya ya, Rp98. Kalau kita bandingkan misalnya tetap di 62% ya, maka ini sekitar 521 dividennya ya. Maka masih ada bukan interim, untuk dividen finalnya nanti Rp423 ya. Masih banyak ya, mungkin ya 4 kali lipat masih ada yang tersedia untuk dividen ini ya. Jadi ini pembahasan kita untuk ASII. Kalau Anda punya batasan yang berbeda di atas 100, maka ASII ini termasuk yang fast grower, dividen besar, valuasi murah. Ini sangat luar biasa ya. Bagi Anda yang atau kita yang menghendaki HTB-nya ini di 100, maka tentu kita akan menunggu di triwulan berikutnya ada perbaikan kinerja ya. Baik, yang terakhir ini baik. Kita baru punya satu. Berarti ini triwulan 2-nya belum. Oke, berarti ini tidak kita bahas. Kita bahas yang 3 tadi saja dulu. Untuk baik nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.